Oke, Dok, kita masih membahas tentang tips tetap sehat bagi lansia dengan hipertensi. Nah, kali ini ternyata peran stres itu luar biasa, Dok Oh ya. ya, Peran betul. stres pada lansia dengan hipertensi. Kalau dipikir-pikir sudah lansia, kok bisa sih masih stres, Dok? Kan sebenarnya sudah sangat menikmati hidup ya, tinggal sama anak cucu menantu gitu kan, nggak sibuk dengan Ya, pekerjaan, sudah pensiun kebanyakan kalau lansia. Nah, pemicu stresnya ini biasanya apa sih, Dok, kalau untuk lansia dengan hipertensi? oke. Karena saya kebetulan adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, Mhm. konsultan untuk geriatri ya, usia Oke, lanjut. usia lanjut. Jadi paham banget Jadi ya, Dok ya? ternyata dulu saya membayangkan lansia itu seperti apa ya, mudah-mudah sudah tenang, udah Iya, nyaman gitu ya. bayangan saya juga begitu. Yang susah tuh paling yang miskin-miskin kalau yang susah. Iya, iya. Ternyata saya salah, Salah ya, Dok ya? salah. Yang ditemui Justru di lapangan justru ternyata banyak lansia yang masih stres, masih. pemicunya apa, Dok? Dia mengkhawatirkan anaknya, Oke. mengkhawatirkan cucunya, mengkhawatirkan menantunya, dan masih banyak problem keluarga yang muncul pada Mhm, saat dia lansia. mhm, Belum mhm. lagi konflik keluarga dan lain sebagainya. Mhm, mhm. Bahkan untuk keluarga yang sudah mapan pun ini masih banyak terjadi. Mhm. Jadi sebenarnya lansia kita masih banyak yang belum siap menghadapi usia lanjutnya. Oke. Pertama yang habis menjabat tiba-tiba tidak Iya. menjabat, post Ada power post power syndrome syndrome, gitu ya, Dok? biasa dihormati itu stres. Sekarang kok nggak ada yang perhatiin saya, Iya, iya. itu stres. Kemudian masalah ekonominya, dulu kerja pensiun sekarang nggak dapat apa-apa atau tidak bisa bekerja lagi, ekonomi juga menyebabkan dia menjadi semakin stres. Belum lagi masalah keluarga dan sebagainya, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah penyakit. Oke. Penyakit mulai berdatangan, Mhm. dia nggak siap. Waduh, saya kok sakit gini. Waduh, saya sudah kena kencing manis. Waduh, saya sudah kena hipertensi. Penyakitnya ini menambah stresnya. Padahal stres sendiri sudah bikin Iya, hipertensi sudah kan, bikin hipertensi, sudah betul, betul. bikin penyakit kan. Betul, betul. Tapi penyakitnya sendiri akan menambah Akan menambah. stresnya. Nah, ini yang sebenarnya yang pertama, poin penting bagaimana kita mengharapkan lansia itu bisa menerima kondisinya bahwa kita semua akan lansia, penyakit mau tidak mau pasti akan datang Iya. satu-satu. Kita tinggal menerima, kita tanya dokternya adalah yang tahu, Iya. kemudian kita tangani, kita obati, kita mesti bagaimana gitu. Iya, iya. Pasti akan ada solusi ya, Dok? Pasti akan ada solusi bagaimana pola hidup kita dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi, ini lebih ekstrim lagi ini, karena kita tidak bisa memungkiri kita kan pasti akan meninggal ya, bukan Iya, gimana ya. iya. Bahwa kematian itu bisa dikatakan pasti gitu ya. Pasti Ya, kan, Dok, kita ya, tidak betul. tahu waktunya. Iya, iya. Dan kalau semakin berumur kan pasti semakin pasti kan, semakin dekat Tapi kan. sebenarnya dengan bertambahnya umur itu sudah membuat kita sangat bersyukur ya, Dok ya? Iya, Karena sebenarnya kan. tambahan umurnya udah lumayan Nah gitu kan, kan. tapi Udah lebih coba, siap menghadapi yang ada kematian. berapa persen lansia yang siap dengan Iya, kematiannya? iya. Itu masih banyak yang belum siap. Kalau di dokter sendiri sampai berbicara ke arah sana nggak sih, Dok, Ini mempersiapkan para lansia? agak sensitif, tapi Iya. di sini saya sengaja sampaikan Iya, karena iya. menurut saya ini masalahnya terlalu besar, terlalu banyak, hampir semua. Kita sedih melihat lansianya tuh yang belum siap menghadapi. Karena kita kadang-kadang pada fase akhirnya kita nggak tahu kita mesti apain lagi, kita perpanjang hidupnya dia tersiksa, masa Iya. kita, tapi dia belum siap dengan kematiannya kan, kita kan jadi serba sulit. Ini bisa pada dikatakan dari sisi psikologis? psikologi, ya. Oh, Kan oke. sulit kalau beliau sudah tenang, kan lebih nyaman, Iya, untuk keluarga juga mengobati akan juga ya, enak, Dok, kita ya. ngobati juga enak, dan akhirnya memang kan kematian pasti suatu saat akan datang. Akan datang. Akan datang. Begitu dia tenang maka kan oke, fine, kan semua jadi baik-baik saja gitu loh, enak gitu loh. Nah ini yang mesti mulai coba para lansia tuh mulai berpikir bahwa oh ya, suatu saat dia akan memang harus meninggal dan harus bisa menerima itu. Itu akan mengurangi stres. Justru akan bisa mengontrol dan malah mungkin kita bisa berumur lebih Panjang. panjang dan lebih bisa bermanfaat buat yang lain, Orang-orang jadi di orang-orang sekitar sekitar kita kan, kita jadi lebih banyak bisa menasehati, menjadi contoh, banyak orang pingin dengarkan pendapat.
pendapat kita kan cenderung kalau lansia tenang, sabar, itu kan pasti akan lebih banyak lagi anak cucu menantu akan datang untuk bisa minta Pasti nasihat kan? Iya betul. Betul Pasti kan? akan didatengin sama anak cucu menantu Iya ya kan? Dok ya. Justru itu sebenarnya yang mesti coba dibalik oleh lansia-lansia kita sehingga bisa menikmati sisanya dengan sisa hidupnya dengan baik. Oke, kalau dokter kan ini yang mengalami langsung dan menghadapi langsung para lansia kita yang berkonsultasi juga. Yang menyebabkan mereka stres terutama itu karena masalah apa sih dok sebenarnya? Biasanya karena mereka keterikatan dengan anak cucu semua menantu itu terlalu kuat. Jadi kalau tipsnya keinginannya masih tinggi. Oke. Dia ingin masih mengatur semuanya. Ikut campur lah dalam campur tanda kutip semuanya. ya. Padahal setiap orang tuh punya garis tangan, punya nasib sendiri. Ini bakalan jadi apa? Ini mesti bagaimana? Ini nggak Tuhan usah. sudah menentukan. Sebenarnya tugasnya sudah selesai. Tinggal melihat perkembangan mereka seperti apa. Nanti kalau mereka ada masalah pasti akan datang dan kita akan memberikan nasihat sebaiknya seperti apa. Oke, jadi tips yang dokter berikan juga seperti itu dok? Seperti itu sebenarnya. Dan bagaimana para lansia itu menerima? Dia hanya saya mencintai anak saya mencintai cucu saya, kan saya tidak mau begini loh, tidak. Nah itu yang mesti coba mesti dikurangi. Keinginan tuh jangan terlalu besar. Karena tidak semua bisa akan terpenuhi dengan baik. Hidup tidak selalu indah. Tapi kita harus lebih banyak mensyukuri apa yang sudah kita lakukan. Betul. Lebih banyak bersyukur dan sudah pada tempatnya kita lebih banyak ikhlas. Oke, kamu pasti bisa, motivasi. Apalagi ketika anak juga sudah punya keluarga sendiri, begitu ya dok. Betul. Ya. Ketika mereka juga sudah punya pekerjaan, kalau kita orang tua masih ikut campur, rasanya menambah beban ya dok. Menambah beban pikiran sendiri sih sebenarnya. Betul. Itu akan jadi tambah berat. Ini poin penting dan ini pesan juga nih untuk para lansia kita nih dok. Gimana nih dok pesannya? Jadi satu, bersyukur itu harus kita bisa menerima dan kita harus selalu berpikir lebih banyak bisa memberi daripada kita harus minta kok saya tidak diperhatikan, kok saya tidak. Jangan terlalu banyak mintalah apa yang kita bisa berikan. Bahkan kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa dalam bentuk materi, kita nggak bisa dalam bentuk nasihat, nggak bisa dalam bentuk doa, itu pasti bisa. Itu yang terpenting yang sebenarnya lebih banyak dilakukan. Saya akan mendoakan anak saya, mendoakan cucu saya. Kalaupun tidak banyak bisa memberikan intervensi yang lebih jauh. Jadi sebenarnya tugas para lansia itu berdoa saja untuk dirinya dan anggota keluarganya dengan segala keberadaannya. Ini bakalan menghilangkan stres yang luar biasa. Betul, dan ini sudah banyak ada penelitian bahkan lansia-lansia yang rajin sembahyang, meditasi, doa, penuh syukur tuh tensi itu bisa turun. Legowo lah ya kalau kata orang Jawa bilang, ya bisa nerima. Bisa nerima. Pasti tensi itu bisa lebih stabil, lebih mudah kita memberikan obat dan mengontrol tensinya ketimbang yang psikisnya labil. Pasti dia akan tensi itu jadi begini naik turun. Jadi harus ada dua sisi ya dok ya, dari si pasien sendiri harus ada keinginan untuk dia bisa menerima kondisinya, tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan dia untuk bisa, kayaknya pengen nyelesain semua nih masalah anak cucu menantu pengennya diselesaikan semua, padahal kita udah nggak mampu. Jadi harus menerima kondisi itu dan akhirnya dokter juga nyaman dan ibaratnya tahu persis lah pola pengobatan seperti apa yang akan diberikan kepada si pasien. Lebih pas kita obatnya jadi karena tidak sudah banyak dipengaruhi oleh pikiran. Nanti kita kasih ini kok nggak mempan, ternyata dia lagi marah, lagi ini susah, tambahin lagi obatnya. Baik, jadi penting untuk kita yang akan menuju lansia ini belajar untuk nerima ya dok ya, berterima dengan keadaan, menerima apapun kondisi kita, baik buruk pasti akan datang ya dok ya. Siapapun kita, mau kaya mau miskin, mau siapapun kita tuh pasti akan menerima baik buruk dari kehidupan itu. Ya pasti terima saja, kalau sakit segera kontrol ke dokter gitu ya dok ya. Pasti akan ada solusi dari semua yang kita hadapi. Karena kalau bicara tentang kematian itu pasti. Tapi bagaimana kita menuju ke sana dengan bermanfaat, itu yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Oke dok, thank you.